DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian pidato perdana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Rafiq periode 2025 hingga 2030. Rapat dipimpin Ketua DPRD Metro, Ria Hartini berlangsung di ruang sidang DPRD Senin siang. Ria Hartini memaparkan sejumlah program pembentukan peraturan daerah selama tahun 2025. Program itu menyangkut 9 poin diantaranya, penyelenggaraan administrasi kependudukan, memfasilitasi penyelenggaraan pesantren, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta swalayan. Ria juga menjelaskan soal poin aturan perubahan atas peraturan daerah Kota Metro nomor 21 tahun 2016 tentang lahan pertanian, pangan berkelanjutan atau LP2B, pembangunan jangka menengah Kota Metro tahun 2025 hingga 2030, dilanjutkan dengan perubahan kedua Perda Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2025 serta APBD tahun anggaran 2026. Sementara, agenda mendengarkan pidato perdana Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso berisi 9 program prioritas. Bambang berkomitmen untuk membawa Kota Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Dia mengucap syukur sekaligus berterima kasih terkait dukungan semua pihak dalam proses transisi kepemimpinan yang berlangsung kondusif. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat menjadi tanggung jawab menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Ke depan, Kota Metro diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota modern, nyaman, ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai-nilai religius. Bambang secara rinci menjabarkan 9 misi utama sebagai prioritas pembangunan Kota Metro yang mencakup peningkatan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkarakter. Hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dibuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri. Dihadiri oleh 22 anggota dan 25 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro hari ini, Senin 3 Maret 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 Presiden Republik Indonesia telah melantik secara langsung kepala daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota masa jabatan tahun 2025-2030, termasuk di dalamnya wali kota dan wakil wali kota Metro adalah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030. Atas nama DPRD Kota Mitro dan seluruh masyarakat Kota Mitro, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Wali Kota Mitro dan Wakil Wali Kota Mitro Haji Bambang Imam Santoso, SOS MPDI, dan Dr. M. Muhammad Rafiq Adi Pradana. Semoga dapat memegang amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta dapat membawa Kota Mitro ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3 /4378 SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Maka wali kota dan wakil wali kota Mitro yang telah dilantik serta telah melakukan serah terima jabatan akan menyampaikan sambutan sebagai wali kota dalam rapat paripurna DPRD Kota Mitro. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mitro, Ketua DWP Kota Mitro, yang terhormat orang tua dan keluarga. Bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Mitro harus menjadi kota yang nyaman, lingkungan dalam pembangunan dengan tetap memiliki sikap religius untuk Visi 5 meningkatkan literasi jangka menengah daerah Kota Mitro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD Kota Mitro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, oleh dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk membangun metro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu. Hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Mitro dalam rangka awal kepemimpinan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota Mitro periode 2025-2030. Rasa syukur juga kami panjatkan karena pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Mitro oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara yang berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu telah dilakukan serah terima jabatan dari wali kota Mitro periode 2021-2025 yang alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan baik. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Mitro atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami laksanakan dengan penuh dedikasi dan pengabdian demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Mitro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Mitro harus menjadi kota yang nyaman untuk ditempati, modern dalam tata kelola pemerintahan dan ramah lingkungan dalam pembangunan, dengan tetap memiliki sikap religius untuk memiliki kerangka moral yang kuat, dengan mengusung visi Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, dengan harapan ke depan Kota Mitro dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi,
dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan visi yang kami usung tersebut dan dalam upaya mewujudkan ada beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahan ke depan yang kami rumuskan pada 9 misi untuk periode 2025-2030, yaitu misi 1, meningkatkan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkelanjutan. Misi 2, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi 4, mengembangkan karakter literasi seni budaya dan wisata masyarakat. Misi 5, meningkatkan literasi keagamaan. Misi 6, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik. Misi 7, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan ekonomi. Misi 8, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perkotaan. Dan misi yang ke-9 adalah menata ruang infrastruktur dan lingkungan kota. Selanjutnya, visi dan misi tersebut akan kembali dirumuskan untuk disusun menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota metro tahun 2025-2045 dengan memperdomani rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2029 yang tentunya akan dimungkinkan adanya penyesuaian karena adanya penjelasan yang pada akhirnya nanti sampai dengan menjadi peraturan daerah kota itu. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 juga akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kota metro tahun 2026 dan menjadi dasar penyelarasan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota metro tahun 2025. Penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kota metro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila dalam waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD di Kota Metro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, maka mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Semoga dalam penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 ada sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sehingga tidak terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja sama membangun kota metro menjadi kota metro yang cerdas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang mendengar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan rakyat. Setiap program yang kami laksanakan akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Metro, Forkopimda Kota Metro, dan seluruh elemen pemerintahan yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja, berkontribusi, dan mengabdi untuk membangun metro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi setiap langkah kita dalam membangun metro yang baik.
Bapak Ibu, demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi, mengembangkan karakter literasi seni budaya dan wisata sebagai bagian dari identitas kota metro. Kemudian meningkatkan literasi keagamaan, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik yang efisien dan transparan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan sektor sosial dan ekonomi, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi umum menjadi metro sebagai kota berbasis digital. Terakhir yakni terkait penataan ruang, infrastruktur, dan lingkungan kota dengan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia menilai diperlukan penyelarasan antara program RPJMD Kota Metro 2025 hingga 2029 dengan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN Nasional. Menurutnya, setiap program yang dijalankan akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dikemas menjadi kota metro yang cerdas, maju, dan berbudaya. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih memiliki dua komponen, yaitu good and clean governance serta civil society government. Sinergitas kedua komponen tersebut harus berjalan seiringan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih juga ditunjang dengan komunikasi yang baik antara trias politika, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan dimintai mengambil peran dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Bonus demografi dijadikan peluang sebagai penggerak kemajuan pembangunan kota berjuluk Bumi Saiwawai. Pasangan dengan jargon Metro Mubarok itu bercita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan kota metro berkelanjutan. Seluruh kepala OPD diminta segera konsolidasi untuk mensinkronisasikan program 5 tahun ke depan. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Rangkaian paripurna beragendakan penyampaian pidato wali kota dan wakil wali kota terpilih, ditutup pemberian selamat jajaran pimpinan dan anggota dewan, kepala OPD, serta tamu undangan yang hadir.
Dari Kota Metro, Tim Liputan Saburai TV melaporkan.